Halo guys, selamat datang di channel saya. Pada sesi kali ini saya akan menganalisis filosofis dan teologis serta musikalis dari lagu-lagu yang akan saya lampirkan. Nah, dalam hal ini juga judul yang saya ambil yaitu Di Hadiratmu Aku Tenang dan Pulang. Oke, masuk ke dalam analisis pertama lagu kita. Kita akan masuk dalam profil lagu pertama, yaitu Tenanglah Kini Hatiku, yang diambil dalam Kidung Jemaat 410, merupakan bagian dari kanon Kidung Jemaat yang telah melewati waktu dengan teks asli pada tahun 1862 dan melodi pada 1864. Lagu ini mewakili tradisi musik gereja barat yang berakar kuat dalam konteks ibadah Indonesia. Kidung ini kerap hadir dalam momen-momen yang memerlukan ketenangan dan perenungan mendalam seperti doa syafaat atau penutupan ibadah. Kehadirannya menawarkan ruang bagi jemaat untuk berhenti sejenak dan beronjak hidup dan menentukan titik sandar iman dan pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berhenti. Di lagu pertama dalam profil ini tentang bagaimana lagu ini penuh akan ketenangan. Oke, selanjutnya kita masuk dalam profil lagu yang kedua, yaitu Nanti Aku Pulang. Berbeda dengan lagu pertama, Nanti Aku Pulang berasal dari komunitas gereja Rehoboth dan mempresentasikan ekspresi iman Kristen dalam idiom musik pop dan worship kontemporer abad ke-21. Lagu ini menggunakan bahasa yang puitis dan metamorfosis, mengangkat tema spiritual tentang status manusia sebagai dia menganggap bahwa di dunia ini adalah bukan rumah, tapi ada rumah yang kedua yang bersama dengan Tuhan. Lagu ini biasanya dinyanyikan untuk membangun suasana penyembahan yang reflektif sekaligus membangkitkan pengharapan kolektif akan realitas akhir yang jauh lebih mulia daripada kehidupan di bumi atau saat ini. Setelah kita memahami profil-profil ini, kita lanjut dalam filsuf yang membahas dari lagu ini. Baik, yang pertama kita akan memasukkan tentang lagu Tenanglah Kini Hatiku yang menggunakan pendekatan filsuf Arkus Schopenhauer, yang dimana Schopenhauer memandang musik sebagai bentuk seni tertinggi yang mengungkapkan kehendak, yang dimana ini merupakan pandangan musik dapat menenangkan gejolak kehendak individu yang selaras dengan ajakan lagu untuk mencapai ketenangan batin melalui penyerahan diri. Jadi dalam pendekatan filsuf ini menekankan bahwa lagu ini memberikan kita keringanan akan kehidupan yang kita jalani, entah kita dalam menghadapi suatu hal, maka dengarkanlah lagu ini, maka suatu hal tersebut akan diringankan atau kita akan merasa tenang. Oke, selanjutnya filsuf yang kedua untuk lagu yang kedua yaitu Nanti Aku Pulang, yang dimana filsuf yang diambil itu dari filsuf Martin Heidegger, yang dimana Heidegger menggambarkan kondisi manusia yang merasa asing dan tidak sepenuhnya di rumah, dimana lagu ini dengan tepat menangkap kerinduan seseorang yang muncul dalam kondisi yaitu kerinduan dan pulang ke sebuah keberadaan yang lebih otentik, yang dimana konsepnya itu tentang pulang ke rumah Bapa di surga. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam teologis, yang dimana Tenanglah Kini Hatiku berpusat pada doktrin pemeliharaan ilahi, yang dimana ini merupakan penyerahan diri. Liriknya khususnya pada bait Walau aku tahu jalan yang kulalui, Tuhan tetap pimpin, adalah pengakuan iman akan kedaulatan dan pemeliharaan Tuhan di tengah ketidaktahuan manusia. Pesan ini berakar kuat pada ayat Alkitab seperti Mazmur pasal yang ke-46 ayat yang ke-11 yang memerintahkan untuk diam dan mengakui keahliannya. Terus juga lagu ini berfungsi sebagai katekisis musikal yang mengajarkan kepercayaan aktif dan ketenangan yang bersumber dari keyakinan akan penyerahan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan. Selanjutnya kita masuk
lagu yang kedua dalam teologisnya, nanti aku pulang, itu merupakan pengharapan eskatologis, yaitu pengharapan akan penggenapan rencana Allah di akhir zaman. Liriknya merupakan elaboris puitis yang dari janji Yesus dalam Yohanes pasal 14 ayat yang kedua sampai ketiga mengenai tempat tinggal yang disediakan di rumah Bapa. Pulanglah, janji bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita selamanya, merujuk langsung pada keyakinan Paulus dalam Roma pasal 8 ayat yang 38 sampai 39 tentang kasih Kristus yang tak terpisahkan. Dengan demikian, lagu ini berfungsi sebagai pengingat dogmatis yang mengarahkan fokus jemaat dari kesementaraan duniawi kepada kepastian dan kekekalan hidup yang datang bersama dengan Tuhan. Jadi ini merupakan tamparan besar dalam lagu ini bahwa di dunia ini atau duniawi ini bukanlah awal dalam kehidupan kita pulang yang sangat indah, melainkan pulang yang sebenarnya itu adalah pulang bersama dengan Allah Bapa di surga. Selanjutnya kita masuk dalam elemen musikal dalam lagu Tenanglah Kini Hatiku. Dari segi musikal, Tenanglah Kini Hatiku dirancang untuk menunjang usaha contemplative. Melodinya bergerak dalam tangga nada mayor dengan interval yang stabil, menciptakan alunan yang tenang dan mudah diikuti. Harmoni umumnya mengikuti proses klasik yang benar, memberikan kelarasan akan penuhan. Dalam ritmenya di lagu ini ada 4/4 yang dimainkan dengan tempo lambat andante, mendorong penyanyi yang ingin penuh akan renungan. Instrumen yang mungkin bisa kita cover menggunakan organ atau piano atau menggunakan band atau bahkan aransemen sederhana pun bisa kita cover. Nah, disitulah untuk bagian elemen musikalnya. Yang pasti di dalam Tenanglah Kini Hatiku dia lebih dinamis, jadi dia tidak secara langsung memberikan emosi, melainkan secara perlahan. Itu konsep yang seperti dalam tempo lambat juga, secara perlahan juga yang memasukkan rasa yang emosi dalam pendengarnya. Oke, selanjutnya dalam Nanti Aku Pulang, ini merupakan lagu musik kontemporer yang dimana memanfaatkan idiom musik pop untuk membangun emosi. Melodi pada bagian verse cenderung rendah dan reflektif, kemudian mengambil perkembangan dan kenaikan yang dramatis menuju chorus. Jadi dalam Nanti Aku Pulang itu memberikan tekanan suara dan nada yang secara tiba-tiba atau bisa dibilang dari rendah lalu langsung ke keras. Bisa dibilang itu merupakan crescendo. Jadi dia dari pelan besar. Jadi dia sifatnya itu tidak dinamis, namun secara langsung memberikan penekanan dalam satu lagu. Contohnya dalam refnya menuju ref, ku pulang ke rumahmu Bapa. Jadi ada penekanan emosi dalam lirik chorusnya. Walaupun di awal terdengar pelan dan santai, namun ketika sudah naik dalam chorus maka akan ada lonjakan emosi tentang kerinduan. Oke. Ritmenya yang stabil dalam tempo yang sedang membantu membangun suasana secara bertahap. Aransemennya khas musik pop rohani didominasi gitar akustik, elektrik, boleh juga untuk dalam band juga bisa, dengan piano organ juga bisa, dimana menciptakan nuansa yang luas dan agung, menggambarkan kerinduan akan sesuatu yang transcendent, terlihat secara spiritual. Jadi masuk dalam refleksi pribadi, menurut saya untuk lagu yang Tenanglah Kini Hatiku itu merupakan tentang mantra ketenangan. Jadi setiap kita mendengarkan itu secara dinamis dan bertahap, merasakan tenang, emosi kita akan berkurang secara perlahan. Nah, untuk lagu yang kedua, Ku Pulang, ini sedikit berbeda. Ketika di awal dengan penuh ketenangan dan khusyuk, namun ketika masuk ke dalam chorus
lonjakan emosi langsung keluar, kerinduan segala hal akan dilontarkan. Itu merupakan bentuk penekanan yang luar biasa. Jadi menurut secara pribadi itu saja untuk bagian refleksi pribadi. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Dalam kesimpulannya, ini menunjukkan bahwa musik rohani adalah medium filosofis dan teologis yang dinamis dan penuh dengan daya, baik kidung klasik yang sederhana maupun lagu worship kontemporer yang emosional. Keduanya secara efektif menyampaikan respon iman yang mendalam terhadap kondisi iman. Jadi cukup sampai di situ. Terima kasih telah menonton. Selamat tinggal.